Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Agung. Eh, saya dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara, yang mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil daripada analisis artikel jurnal yang terakreditasi Sinta. Adapun profil artikel yang saya analisis dengan judul Implementasi Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Aset Berbasis Web menggunakan metode waterfall untuk mengoptimalkan penggunaan aset pada PT Hutama Karya Persero. Di sini ditulis oleh Sapardi, kemudian ada Wahyu Hadi Kristanto dan Nanang Teddy Kurniadi dengan eh, Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini identifikasi komponen abstrak. Di sini saya ada 5 komponen utama yang terdapat di dalam abstrak artikel. Yang pertama yaitu latar belakang. PT Utama Karya masih menggunakan sistem manual, yang mana ditulis tangan dan menggunakan Microsoft Excel, sehingga sering terjadi kesalahan penamaan dan kode aset. Adapun tujuannya yaitu menghasilkan sistem yang mampu memproses semua tahapan input, data, dan mengelola aset perusahaan sebagai solusi permasalahan. Adapun metodologi ini di sini menerapkan metode waterfall dalam pengembangan aplikasi agar pengembangan berjalan sistematis dan terencana. Kemudian hasil penelitian aplikasi manajemen aset berbasis web dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan framework Coordinator 3 yang diuji dengan black box testing. Kesimpulan dari abstrak ini adalah sistem aplikasi membantu PT Utama Karya dalam mengelola aset lebih efektif, mengoptimalkan penggunaannya, dan lebih cepat serta akurat. Pendapat apakah abstrak sudah mencakup inti artikel? Nah, di sini abstrak menurut saya sudah mencakup keseluruhan inti artikel, namun belum sepenuhnya kuat secara ilmiah. Di sini saya membagi menjadi 2 segmen. Yang pertama yaitu dari segi kekuatan, yang mana abstrak menyajikan latar belakang dari permasalahannya, kemudian tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan secara lengkap. Kemudian tersedia dalam 2 bahasa, yang mana tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai standar jurnal yang sudah terakreditasi oleh Cinta. Kemudian yaitu menyebutkan tool secara spesifik, uh, baik dari bahasa pemrograman, frameworknya, dan black box testing sebagai uji sehingga pembaca lebih paham implementasinya. Adapun kekurangannya, di sini tidak ada angka kuantitatif pada hasil, misalnya jumlah skenario uji, kemudian presentasi keberhasilannya, dan tidak mencantumkan nilai kebaruan atau novelty dibanding penelitian sebelumnya. Kalimatnya sedikit berulang dan kurang efisien, dan ideal abstrak mengandung 150 sampai 250 kata yang padat. Adapun identifikasi komponen latar belakang. Di sini ada 4 komponen yang uh, teridentifikasi dalam latar belakang artikel. Yang pertama yaitu masalah penelitian, di mana pengelolaan aset di PT Utama Karya masih manual. Sering terjadi salah penamaan, salah dalam penamaan kode aset, dan data ganda menyebabkan ketidaksesuaian data. Adapun urgensi dari penelitiannya ini, aset perusahaan tersebar di tol Trans Sumatera dan Jakarta, sehingga butuh sistem manajemen yang mampu memantau kondisi perawatan dan memaksimalkan biaya operasional. Pada latar belakang ini juga terdapat tinjauan pustaka. Di sini penulis mengutip 4 referensi pada bagian latar belakang: manajemen aset, kualitas data, pengelolaan dokumen, dan prinsip desain antarmuka untuk memperkuat argumen pada latar belakang. Kemudian tujuan dari penelitiannya yaitu menghasilkan sistem yang mampu memproses semua tahapan input,
data dan mengelola aset perusahaan sehingga menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi. Uh, Kemudian komentar bagaimana latar belakang membantu pembaca. Nah, di sini saya menyimpulkan latar belakang artikel cukup membantu pembaca karena memahami pentingnya penelitian karena disusun dengan alur, yang mana alurnya terdapat masalah, dampak, solusi yang logis, dan didukung dengan kutipan akademik yang relevan. Mengapa efektif? Yang pertama yaitu alurnya logis. Penelitian konsisten mulai dari kondisi umum, era teknik informasi dan kondisi pada PT Hutama Karya ini, kemudian masalah konkret, data ganda dan kode aset salah, kemudian solusi yang ditawarkan. Kemudian didukung dengan referensi. Setiap klaim kunci disertai dengan kutipan. Dalam hal ini menggunakan kutipan IEEE yang memperkuat kredibilitas argumentasi sehingga pembaca yakin masalah ini layak diteliti. Kemudian konteksnya konkret, menyebut secara spesifik wilayah aset yang mana di tol Trans Sumatera dan Jakarta, sehingga pembaca dapat membayangkan skala dan urgensi dari masalah tersebut. Kemudian yaitu identifikasi komponen metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu waterfall yang terdiri dari 5 tahapan. Nah, di sini tahapan yang pertama yaitu analisa. Nah, di sini tahapan yang pertama analisa yaitu pengumpulan info, mulai dari wawancara staf IT, identifikasi masalah, analisis sistem berjalan, analisa kebutuhan dan tujuan. Tahapan yang kedua yaitu adalah perancangan. Di sini membuat use case diagram, activity diagram, square diagram, class diagram, deployment, kemudian ERD database dan user interface. Tahapan ketiga yaitu implementasi. Di sini dijelaskan pemrograman dengan bahasa pemrograman PHP dengan didukung framework Coordinator 3 dan Bootstrap sebagai front end-nya. Kemudian tools Visual Studio Code dan MySQL sebagai basis data. Tahapan yang keempat yaitu pengujian menggunakan black box testing untuk memastikan setiap fungsi sistem bekerja sesuai harapan. Tahapan yang kelima yaitu pemeliharaan, perbaikan bug yang tidak terdeteksi di fase sebelumnya dan pembaruan keamanan atau kinerja sistemnya. Adapun pandangan apakah metodologi sudah jelas dan sesuai? Metodologi sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian, tetapi perlu pendalaman pada beberapa aspek teknis. Yang sudah sesuai yaitu metode waterfall, tepat untuk skala penelitian kecil menengah dengan kebutuhan stabil. Kemudian 5 tahap dijelaskan secara berurutan dengan substansi yang jelas di tiap fasenya. Sesuai dengan tujuan menghasilkan sistem yang sistematis dan terencana. Adapun yang perlu diperbaiki yaitu dari segi skenario black box testingnya hanya menampilkan satu tabel yang mana ada 4 baris yang menurut saya kurang representatif untuk uji secara menyeluruh. Kemudian tidak ada parameter kuantitatif, misalnya waktu eksekusi, jumlah tes case-nya, kemudian akurasinya berapa dan seterusnya. Kemudian tidak ada justifikasi pemilihan waterfall versus metode lain, misalnya menggunakan metode agile ataupun prototyping dan lainnya. Kemudian informasi tempat publikasi di sini identitas jurnal terakreditasi tempat artikel dipublikasikan dengan nama Arjurnal, Jitexis ataupun jurnal teknologi dan sistem informasi bisnis. Di sini penerbit yaitu Prodi Sistem Informasi Universitas Dharma Andalas Padang. Kemudian terakreditasi Sinta 5
tahun publikasi artikel yang saya bandingkan ini, tahun yang saya analisis ini publish tahun 2023. Adapun biaya plagiasi dan style citasi, kebijakan publikasi GTextus ini terverifikasi dari situs resmi jurnal yang mana biaya publikasi 500.000. Nah, di sini submissionnya gratis, pembayaran setelah artikel diterima atau accept gitu. Kemudian ada batas plagiasi maksimal 20%. Diperiksa via Turnitin. Jika lebih dari 20%, maka artikel dikembalikan untuk direvisi ataupun di resubmit gitu. Kemudian style dari citasinya menggunakan IEEE, menggunakan 15 referensi pada artikel yang disusun dengan mendelay dan sesuai format daftar pustaka style IEEE ini. Jadi kesimpulan analisis yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama yaitu abstrak, lengkap, dan sistematis, mencakup 5 komponen utama. Ada latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu latar belakang argumentatif. Alurnya jelas, mulai dari alur masalah, urgensi, solusi runtut, yang didukung dengan kutipan akademik yang memperkuat klaim. Kemudian metodologi standar waterfall. Terdapat 5 tahapan yang dijelaskan, namun pengujian masih kurang mendalam menurut saya, yang mana 4 skenario black box gitu, dan tanpa metrik kuantitatif. Kemudian publikasi jurnal Sinta terbit di jurnal GTextus ini. Sinta 4 saat itu atau Sinta 5 saat ini gitu ya. Jadi saat ini terakreditasi Sinta 5 dengan biaya 500.000 untuk plagiasi maksimal 20% dan menggunakan style citasi IEEE. Oke, nah kemudian di sini saya akan membandingkan artikel dan identifikasi kekurangan. Jadi membandingkan artikel GTextus yang telah dianalisis pada soal yang saya jelaskan sebelumnya dengan artikel ilmiah yang saya tulis sendiri dengan judul Rancang Bangun Sistem Manajemen Aset pada PT MBBS. Kemudian mengidentifikasi kekurangan dan rekomendasi perbaikan agar memenuhi standar publikasi jurnal terakreditasi Sinta. Nah, di sini perbandingan sekilas ada 2 artikel berdampingan. Yang pertama yaitu ini untuk artikel referensi atau yang saya analisis. Penulisnya ada 3 orang ataupun kolaborasi. Untuk artikel saya sendiri saya tulis sendiri ataupun mandiri gitu. Kemudian tahun 2023 dan ini sudah terbit untuk artikel GTextus. Untuk artikel saya sendiri ini tahun 2026 masih draft atau proposal gitu. Kemudian topik inti manajemen aset pada artikel yang saya analisis manajemen aset berbasis web. Kemudian untuk artikel saya yaitu manajemen aset berbasis web yang terintegrasi dengan chatbot Telegram yang didukung dengan algoritma leveraging system. Adapun metode untuk artikel referensi ini menggunakan waterfall 5 tahapan. Untuk artikel saya yaitu menggunakan waterfall juga, tetapi ada modifikasi menjadi 8 tahapan. Yang mana saya modifikasi untuk jika ada testing yang masih kurang sesuai yang diharapkan, kemudian dia looping lagi ke tahapan berikutnya begitu. Adapun frameworknya di sini artikel yang saya analisis menggunakan PHP dan framework Coordinator 3, dan untuk artikel saya menggunakan PHP 8.4 dan dukungan framework Laravel
versi 11.31. Adapun pengujiannya menggunakan black box testing. Untuk artikel referensi atau yang saya analisis ini terdiri dari 4 skenario. Kemudian artikel saya pengujian black box testingnya lebih dari 30 dan didukung dengan uji akurasi algoritmanya. Kemudian artikel referensi ini menggunakan 15 citasi. Artikel saya untuk sekarang baru 11 citasi dan perlu dirapikan kembali. Kemudian statusnya di sini lengkap bab 1 sampai dengan final gitu selesai. Nah, untuk artikel saya ini terdapat kekurangan yaitu pada bab 3 masih kosong ataupun masih dalam proses penulisan begitu. Kemudian perbandingan struktur artikel. Jadi kedua artikel mengikuti pola IMRAD, Interaction Method Result Discussion. Jadi perbandingan terletak pada template dan kelengkapan komponen. Pada artikel JTexis, abstrak menggunakan dua bahasa, singkat dan padat. Kemudian pendahuluan, metodologi penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan template JTexis satu kolom. Untuk artikel saya ini abstrak, sama menggunakan dua bahasa, lebih panjang dan terperinci. Kemudian ada pendahuluan dengan 11 citasi referensi, metode penelitian. Nah, di sini hasil dan pembahasannya masih kosong. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, masih dalam proses penulisan dan untuk kesimpulannya yang saya buat masih umum gitu ya, masih sederhana. Karena belum menyebutkan angka-angka pada hasil dan pembahasannya. Kemudian data pusaka perlu dirapikan lagi dan perlu penyesuaian lagi gitu. Kemudian perbandingan isi dan substansi. Adapun ruang lingkup sistem manajemen aset berbasis web dasar fokus pada pencatatan, inventory dan pelaporan aset. Nah, di sini untuk yang saya analisis sekarang sistem manajemen aset berbasis web yang terintegrasi chatbot Telegram dan algoritma leveraging distance untuk toleransi ketika user salah mengetikkan ataupun typo. Kemudian tingkat kebaruan untuk jurnal JTexis ini masih cukup rendah dan replika pola umum sistem manajemen aset berbasis web yang sudah banyak diteliti gitu. Kemudian artikel yang saya tulis ini tingkat kebaruannya cukup tinggi. Ini menurut saya yang terintegrasi dengan 3 komponen. Yang pertama yaitu berbasis web, terintegrasi dengan chatbot Telegram dan didukung dengan algoritma leveraging distance untuk koreksi typonya. Belum ditemukan pada penelitian sebelumnya. Kemudian kedalaman pendahuluan. Di sini pada jurnal JTexis sangat padat dan padat tetapi terbatas. Hanya 4 kutipan langsung ke solusi tanpa research atau gap ya, secara eksplisit. Untuk kedalaman pendahuluan artikel saya ini mendalam dengan didukung 11 citasi, ulasan penelitian pendahuluan dan posisi research gap yang dijelaskan secara eksplisit. Kemudian validasi hasil. Hasil ditampilkan 5 screenshot UI ditambah 1 tabel uji login black box testing dengan 4 skenario tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk tulisan saya ini belum ada. Jadi rencananya nanti diuji coba lebih dari 30 skenario black box testing dan diuji akurasi 192 sampel typo dengan threshold 1 sampai 3. Adapun perbandingan kualitas penulisan, di sini ada 4 parameter kualitas penulisan yang dibandingkan. Yang pertama yaitu kualitas referensi. JTexis memiliki 15 referensi. Untuk tulisan saya masih 11 referensi. Di sini JTexis lebih unggul. Kemudian konsistensi format citasinya. JTexis ini menggunakan citasi IEEE konsisten
rapi dan tanpa typo. Nah, kemudian untuk tulisan saya sendiri ini masih beberapa perlu perbaikan gitu. Kemudian resensi referensi di Texas ini mayoritas tahun 2020 sampai tahun 2003 resen begitu, dan untuk yang saya tulis ini mayoritas referensinya 2023 sampai 2026. Jadi lebih baru lagi. Di sini kelebihan daripada tulisan saya. Kemudian kedalaman pengujian. Pada jurnal G-Texas ini black box minimal 4 skenario. Dan ini skenario-nya hanya skenario login. Untuk yang saya skenario black box testing lebih dari 30 skenario dan uji coba akurasi algoritmanya. Dan di sini artikel saya lebih unggul, tetapi masih dalam tahap rencana ataupun masih dalam tahap penulisan. Kemudian kekurangan pada artikel saya. Nah, di sini bagian 3 hasil dan pembahasan masih kosong. Nah, ini cukup PR besar gitu, artikel belum memenuhi syarat ataupun standar publikasi. Yang pertama yaitu hasil dan pembahasan belum ada, di mana implementasi sistem belum dibangun. Tidak ada screenshot UI-nya, hasil pengujiannya belum ada, ataupun analisis data. Tanpa bagian tersebut, ini artikel hanyalah sebuah proposal. Gitu. Kemudian tidak ada angka kuantitatif. Jadi abstrak dan kesimpulan masih bersifat normatif. Belum berhasil dicapai tanpa angka konkret seperti akurasi, advance score, waktu komputasi, dan lain-lainnya begitu. Kemudian format citasinya masih beberapa masih perlu perbaikan lagi, dan belum ada uji plagiasi. Nah, di sini karena masih tahap penulisan artikelnya. Kemudian rekomendasi untuk perbaikan ini untuk analisis saya. Yang pertama yaitu menyelesaikan implementasi dan tulis pada bab 3 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian menambahkan angka kuantitatif. Prioritas ketiga yaitu merapikan daftar pustaka dan citasinya. Kemudian prioritas keempat yaitu uji coba plagiasi dan kepatuhan template untuk penulisan artikel ini. Jadi kesimpulan yaitu topik dan novelty. Artikel saya lebih unggul dalam kebaruan, jadi terintegrasi dengan versi web dan terintegrasi dengan chatbot Telegram dan didukung dengan algoritma leveraging distance. Tetapi artikel JTaxis lebih unggul dalam kelengkapan eksekusinya. Jadi temuan utama saya yaitu kekurangan paling kritis pada bab 3, hasil dan pembahasan masih kosong. Tanpa bagian ini artikel belum layak disebut sebagai karya ilmiah secara utuh. Langkah berikutnya yaitu mengimplementasikan sistem, menjalankan pengujian, menyajikan hasil dengan angka konkret, lalu memeriksa plagiasi dan merapikan referensi ataupun citasinya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.